Dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Saat seperti ini mencuci tangan menjadi suatu keharusan untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, karena akses terhadap air dan sabun yang sulit saat berada di luar rumah, hand sanitizer menjadi pilihan karena praktis untuk digunakan. Dalam hand sanitizer mengandung alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh kuman. Terdapat bahan alternatif yang dapat menggantikan alkohol, yaitu ekstrak daun menira dan biji pepaya. Alami alternatif dalam pembuatan hand sanitizer. Yang pertama ada ekstrak daun menira atau Phyllanthus urinaria yang efektivitas sebagai imunoderator. Zat tersebut mengoptimalkan sistem imun dan respons sel. Aktivasi sel dapat mempercepat respon fagosit dalam menelan petagon. Petagon akan keluar dari tubuh. Oleh karena itu, Phyllanthus urinaria mengandung antibakteri untuk membunuh kuman. Biji pepaya atau carica papaya yang mengandung senyawa tocopherol, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid, di mana dari salah satu senyawa yaitu flavonoid dapat digunakan sebagai antiinflamasi, anti jamur, dan antimikroba, di mana antimikroba sendiri pun dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan B, sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik. Berdasarkan hal tersebut, ekstrak daun beneran atau Phyllanthus urinaria dan biji pepaya atau carica papaya dapat digunakan sebagai bahan pengganti alkohol dalam pembuatan hand sanitizer. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan data hasil pemanfaatan ekstrak daun meniran, Phyllanthus urinaria, dan biji pepaya, carica papaya sebagai bahan alami dalam pembuatan hand sanitizer. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan sebagai alternatif sabun. Ia cukup digemari karena penggunaannya yang praktis. Berdasarkan kandungannya, hand sanitizer dibagi menjadi dua, yaitu yang mengandung alkohol dan non-alkohol. Hand sanitizer beralkohol lebih digemari karena lebih efektif dalam membunuh kuman. Kandungannya sendiri mencakup etanol, isopropil alkohol, atau N-propanol dengan konsentrasi 60% sampai 95%, juga mengandung pelembab dan eksipien. Yang kedua adalah biji pepaya. Selain buahnya yang manis, ternyata bijinya juga mengandung banyak manfaat loh. Berdasarkan riset, ekstrak biji pepaya memiliki senyawa antimikroba yang cukup kuat, berupa flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan saponin. Flavonoid sendiri merupakan senyawa yang dapat mengganggu peptidoglikan pada sel bakteri sehingga dapat menyebabkan kematian sel tersebut. Yang terakhir adalah daun meniran merah dengan nama latin Phyllanthus urinaria, yang merupakan salah satu tumbuhan liar yang ternyata memiliki khasiat tanaman obat. Sejak dahulu, masyarakat biasa menggunakan daun meniran sebagai obat untuk penyakit ginjal dan hati. Ia juga mengandung senyawa aktif yang berperan sebagai antimikroba, antivirus, antihipertensi, antioksidan, bahkan antitumor. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Rahmi Ayustari. Kelebihan hasil penelitiannya yaitu biji pepaya juga mempunyai aktivitas farmakologi daya antiseptik terhadap bakteri pertumbuhan diare. Hasil uji fitokimia terhadap ekstrak kental metanol biji pepaya diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder golongan terpenoid, flavonoid, alkaloid, dan saponin. Kekurangannya yaitu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai senyawa metabolit sekundernya dan tidak dijelaskan lagi mengenai adanya senyawa golongan triterpenoid bebas. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tridesiana menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu tumbuhan meniran dianggap efektif sebagai antibakteri. Kelebihannya menjelaskan bagaimana cara kerja polifenol, tanin, alkaloid, flavonoid, dan saponin untuk membunuh bakteri. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gabriela menyimpulkan biji pepaya memiliki aktivitas antibakteri karena mengandung alkaloid atau karpen yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Kerangka konseptual pada penelitian ini didasari pada kebutuhan hand sanitizer yang berbahan alami pada masa pandemi COVID-19. Lalu, dilakukan identifikasi biji pepaya dan daun meniran sebagai bahan alami antibakteri. Lalu, setelah itu kami mengumpulkan studi literatur mengenai pembuatan ekstrak biji pepaya dan daun meniran untuk hand sanitizer yang didasari pada 3 hasil uji, yaitu hasil uji screening fitokimia, hasil uji efektivitas antibakteri, serta hasil uji keamanan hand sanitizer ekstrak biji pepaya dan daun meniran pada kulit tangan, yang akhirnya akan dihasilkan suatu formulasi hand sanitizer dengan ekstrak biji pepaya dan daun meniran yang efektif sebagai antibakteri dan aman diaplikasikan pada tangan.
Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan ekstrak dari daun meniran dan biji pepaya sebagai bahan pengganti alkohol dalam hand sanitizer pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk waktu penelitian ini dilaksanakan di rumah masing-masing pada bulan Oktober sampai November tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat pada tabel. Nah, jadi dalam metode penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil dalam penelitian kami itu berupa catatan deskriptif. Selain itu, metode kami dalam pengumpulan data, yaitu adalah studi literatur. Selanjutnya, dalam sampel penelitian, kami menggunakan 3 penelitian yang relevan terkait dengan penelitian kami, yaitu percobaan Herson Cahaya Himawan menggunakan daun meniran sebanyak 2 kg yang diperoleh dari balai penelitian, yang akan dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengekstrakan daun meniran tersebut. Selanjutnya, yang dilakukan percobaan oleh Anggun Rahmi Ayu Lestari pada tahun 2018 yang menggunakan biji pepaya yang telah dikeringkan selama 1 minggu sebanyak 500 gram dalam pembuatan ekstrak biji pepaya untuk guna menghambat pertumbuhan bakteri. Yang terakhir, percobaan Harizo Rifai pada tahun 2013, ia menggunakan serbuk daun meniran yang telah dikeringkan sebanyak 200 gram yang diperoleh di Kapalokoto, Pauh Padang. Daun meniran yang diambil Harizo Rifai memiliki karakteristik yang masih muda karena senyawa aktif masih banyak dan waktu pengambilannya pada pagi hari sebelum mengalami fotosintesis, sehingga sampel yang digunakan Harizo Rifai ini memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode studi pustaka, yaitu hanya sebatas literatur. Dari literatur tersebut, kita akan mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang kita bahas. Selanjutnya kita melakukan lagi literatur jurnal dengan judul yang relevan. Setelah itu kita membandingkan beberapa kajian dari berbagai sumber. Setelah itu, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil ide inovatif. Pada teknik analisis data, pertama dilakukan reduksi data, di mana hal ini difokuskan pada hal-hal penting dalam pemanfaatan biji pepaya dan daun meniran sebagai bahan pengganti alkohol dalam hand sanitizer pada masa COVID-19 ini. Lalu kedua dilakukan penyajian data dengan mengumpulkan informasi dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh, lalu melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan studi literatur mengenai uji fitokimia tingkat keamanan hand sanitizer pada kulit tangan dan antibakteri. Yang pertama, uji fitokimia. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, hasil screening fitokimia untuk biji pepaya mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan fenolik. Sedangkan hasil uji untuk daun meniran mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid. Yang kedua, tingkat keamanan hand sanitizer pada kulit tangan. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, ekstrak daun meniran mempunyai tingkat keamanan sebagai hand sanitizer, dan ekstrak biji pepaya aman digunakan sebagai hand sanitizer dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Yang ketiga, antibakteri. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang uji efektivitas antibakteri, daun meniran dan biji pepaya terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ditandai dengan semakin besarnya konsentrasi ekstrak daun meniran dan biji pepaya, maka semakin besar diameter zona hambat bakteri. Adapun saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan eksperimen baik dalam pembuatan hand sanitizer maupun uji daya hambat bakteri, dan perlunya peninjauan kembali artikel atau jurnal penelitian mengenai daun meniran dan biji pepaya.